Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Mari saudara, pagi hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bersahati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kemurahan-kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Buat anugerah kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Kamu lebih lagi Tuhan memberikan hati dan pikiran kami kepada-Mu Tuhan. Biar nama-Mu disenangkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberikan pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau melayakan setiap kami Tuhan. Bahkan Kau memampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan segala hal di luar batas kemampuan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami terus terhubung Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Layakan kami Tuhan.
dengan Kau Tuhan. Dekatkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Karena kami tak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes God. Yang berdaulat atas. Lebih lagi kita katakan terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur Tuhan. Yes God. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja
Shalom jemaat Tuhan. Saya mulai tangan-tangan yang siap bersuka cita boleh lambaikan tangan. Amin. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Amin. Sebab hanya ada satu nama yang layak menerima tempat utama dalam hidup kita. Hanya nama Yesus. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi
Tuhan tercurah bagi setiap kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan, bahwasanya Engkau baik selama-lamanya Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, lebih lagi kami mau datang dekat kepada Engkau Bapa, bersekutu dengan Engkau Yesus. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi dekat kepada Engkau Yesus.
Sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Dan ini setiap kami yang rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi. Katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Bersekutu Katakan dengan segenap hati kita bahwa kita rindu untuk selalu bersekutu dengan Dia. hadiratmu. Nikmati hadiratnya pagi hari ini Bapak Ibu. Nikmati hadiratnya di tengah-tengah setiap kita pagi hari ini. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Kami rasakan Kau Tuhan. menikmati hadiratmu.
merasakan Kau Tuhan. Biarkan rohmu Haleluya. tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lebih lagi ku ingin Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh Tuhan, sungguh indah ketika kami bersama Engkau. Kami rasakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Sungguh indah ketika kami berada dekat dengan Engkau, Tuhan. Kami rasakan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih. Lebih lagi Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memampukan menuntun setiap kami Tuhan, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan pagi hari ini, sungguh-sungguh Tuhan boleh meremah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya, selamat pagi saudara. Apa kabar? Baik. Terima kasih untuk seluruh pelayanan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam bulan yang ketiga di tahun 2025. Cukup cepat ya Bapak Ibu Saudara, dan tahu-tahu sudah bulan Maret ya. Tapi persoalannya adalah apa yang sudah kita lakukan di bulan Maret ini ya. Sampai bulan ini. Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari di dalam kehidupan kita akan dipenuhi dengan banyak pilihan tentunya. Pilihan-pilihan yang terjadi, yang diperhadapkan di dalam hari-hari kita, menuntut setiap kita untuk mengambil satu keputusan tentunya. Mengambil satu pilihan yang tepat, sehingga di dalam pilihan itu kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap itu hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya adalah tidak semua pilihan-pilihan yang kita lakukan itu mendatangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, bahkan kadangkala membuat setiap kita mengalami yang namanya level down. Dan Tuhan inginkan tahun ini setiap kita untuk mengalami yang namanya level up. Makanya dibutuhkan sesuatu yang dapat membuat kita bisa menentukan hal
yang terbaik di dalam kehidupan kita. Butuh hikmat yang dari Allah tentunya supaya setiap kita benar-benar memilih pilihan kita dengan tepat. Seorang filosof dan penulis dari Prancis yang bernama Albert Camus itu mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Hidup ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan yang saudara buat. Jadi apa yang menjadi keputusan kita selama ini, inilah kita. Apa yang kita buat dahulu, putusan-putusan yang dahulu kita buat, itulah kita. Dan kalau mungkin saat ini kita memutuskan sesuatu yang salah, dan mulai detik ini kita mulai untuk merubah keputusan-keputusan salah itu. Dan ini adalah pilihan buat setiap kita. Pilihan buat setiap kita. Manusia diberikan satu hak yang istimewa tentunya di dalam hari-harinya. Yaitu hak untuk memilih. Betul nggak Bapak Ibu? Ada pilihan A, ada pilihan B. Yang menentukan adalah diri kita. Kita mau berbuat jahat atau tidak, itu yang menentukan diri kita. Kita mau hidup di dalam kegelapan maupun hidup di dalam terang, itu adalah pilihan kita. Kalau kita disuruh memilih mau ikut alurnya Tuhan atau alur dunia, itu adalah pilihan kita. Ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Makanya tentu kita ingat ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, hak itu diberikan. Tuhan sudah memberikan larangan. Tetapi hak diberikan kepada manusia untuk memilih. Dan ternyata Adam memilih untuk berbuat dosa. Untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan korbannya adalah kita. Abraham disuruh memilih. Dan apa yang menjadi pilihannya? Padahal ada janji Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa dia akan menjadi, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi dalam satu titik dia memilih untuk menikahi gundiknya. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Sampai sekarang terjadi kesalahan. Itu. Sehingga saya berharap setiap kita juga memiliki pilihan yang tepat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi merasa kok saya dulu milih ini. Gitu. Inilah hak istimewa yang kita miliki. Nah, bulan ini kita belajar tentang terang yang membawa kehidupan. Ini juga adalah pilihan setiap kita. Kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Betul nggak? Dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Tetapi di dalam satu sisi Tuhan ingin setiap kita hidup di dalam terang. Dan itu adalah pilihan buat setiap kita. Di mana kita akan menempatkan diri kita. Hidup di dalam kegelapan atau hidup di dalam terang. Dan kita akan mendapatkan hasilnya nantinya. Gitu. Jadi hal yang simpel sebenarnya yang harus kita lakukan. Hidup di dalam terang atau hidup di dalam kegelapan. Nah, dari itu semua kita akan belajar dengan apa yang diberikan di dalam kehidupan kita, yaitu apa yang diharapkan di dalam kehidupan kita di hari-hari yang kita miliki. Tentunya bagaimana setiap kita ternyata sudah diberikan
pilihan di dalam kehidupan kita ketika kita mengenal Yesus. Kita akan belajar dari satu ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Amin. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan, melainkan ia." Amin. Inilah pilihan yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Ada dua sisi yang harus kita tentukan di dalam kehidupan kita. Dan ini boleh menjadi satu perenungan buat setiap kita. Sementara ini, saat ini, kita memilih yang mana? Kenapa Yesus mengutarakan ini? Tentu ada latar belakang daripada apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu. Ada sesuatu yang diharapkan Tuhan pada waktu itu. Kenapa dia mengatakan hal ini kepada bangsa Israel yang ada di Yerusalem pada waktu itu? Dan kalau kita melihat latar belakang dari kehidupan bangsa Israel, mereka memiliki satu tradisi, mereka memiliki satu kebiasaan di dalam kehidupan mereka. Tentu ini berkaitan dengan perjalanan hidup bangsa Israel. Tentu kita mungkin juga mengenal istilah-istilah yang sering kali dimunculkan di dalam kekristenan. Yaitu hari-hari yang juga mungkin kita rayakan. Yang pertama adalah Paskah. Tentu ini kita rayakan. Betul? Paskah ini adalah atau hari raya roti. Ini memperingati pertolongan Tuhan dalam membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi pada waktu itu bangsa Israel itu sedang merayakan yang namanya Pondok Daud. Tetapi dalam sejarahnya ada beberapa perayaan yang terjadi. Yang pertama adalah Paskah, yaitu memperingati pertolongan Tuhan dalam membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian ada hari Pentakosta, juga kita rayakan. Ini adalah hari di mana Tuhan memberi bangsa Israel firman-Nya, yaitu 10 perintah Allah di Sinai. Kemudian yang ketiga adalah Pondok Daun atau Sukot. Ini adalah memperingati pemeliharaan Tuhan ketika bangsa itu melakukan perjalanan di padang gurun dari tanah Mesir sampai memasuki tanah Kanaan. Nah, situasinya pada waktu itu Yesus berada di Yerusalem dan bangsa Israel pada waktu itu mengadakan satu acara, yaitu acara Pondok Daun. Ini memperingati bahwa bangsa Israel di dalam perjalanannya itu disertai Tuhan. Dan kalau kita lihat, kita baca lebih dalam lagi, di situ menceritakan bagaimana Tuhan begitu luar biasa menuntun bangsa Israel. Betul nggak? Penyertaannya yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan menyinari, menuntun bangsa Israel. Makanya bangsa Israel sampai saat ini dan kita pun juga merayakan itu.
Jadi tujuannya adalah untuk itu, mengingat kembali bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa menyertai bangsa Israel. Di tengah situasi-situasi yang tidak mengenakan, di tengah situasi-situasi yang gelap yang dihadapi oleh bangsa Israel, Tuhan ada di situ memberikan cahaya. Nah, berkaitan dengan Yohanes 8 ayat yang ke-12 ini, tentu Yesus sedang memberi pilihan kepada setiap kita dari apa yang dikatakan olehnya, yaitu hidup di dalam terang atau hidup di dalam kegelapan. Kalau dulu bangsa Israel diberi terang dengan berbagai hal, contohnya adalah tiang api dan tiang awan, kemudian diberikan mana, di dalam penyertaannya ketika keluar dari Mesir, Tuhan menyertai dengan apa? Membelah lautan. Itu adalah penyertaan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, apa yang diberikan oleh Yesus di dalam ayat ini? Ini akan menjadi pilihan yang tepat. Tentunya bagi bangsa Israel sesungguhnya dan di dalam kehidupan kita. Kalau pada waktu itu orang-orang Farisi berusaha untuk mempertanyakan ini dan mereka berpikir apa yang dia berikan ini, apa yang dia katakan ini. Kalau kita baca lebih lanjut lagi, ada satu perdebatan yang terjadi terhadap orang Farisi yang ada pada waktu itu terhadap Yesus. Kenapa Yesus mengatakan hal itu? Kenapa Yesus mengutarakan pilihan itu terhadap orang-orang Yahudi pada waktu itu? Nah, ini yang akan kita pelajari. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan pernyataan Yesus ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan mengapa kita memerlukan pilihan untuk dituntun oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita berada di dunia yang gelap. Sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham, bahwa setiap kita berada di dunia yang gelap. Betul nggak? Kita berada di dunia yang gelap. Makanya di situ dikatakan Yesus berkata lagi kepada mereka di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Ini adalah pilihannya. Iya. Kita tahu dan mungkin juga pernah berjalan di dalam kegelapan. Mungkin malam hari kita pernah berjalan di dalam kegelapan. Apa yang kita rasakan ketika kita berjalan di kegelapan? Enggak kelihatan. Iya betul, enggak kelihatan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berjalan di dalam kegelapan? Nah, hancur. Jalannya hancur. Jatuh. Tidak kelihatan apa-apa, gelap ya, Yul. Terus nabrak sana, nabrak sini, ya kan? Enggak tentu arah tujuannya, betul enggak? Terus apa lagi? Ketika kita jalan di kegelapan, takut, ada yang takut ngomong tadi. Takut apa? Hantu. Ada yang padahal bulan kemarin saya udah bahkan nggak boleh takut hantu loh ya. Itu. Di tengah kita di dalam perjalanan di kegelapan tentu banyak hal negatif yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan, kita tidak bisa membedakan keadaan yang ada di dalam sekitar kita. Kita nggak bisa bedain di sekitar kita situasinya seperti apa.
keadaannya seperti apa. Dan kadangkala kita akan pasti meraba-raba. Betul nggak? Ketika mati lampu, pet, wah, langsung teriak biasanya kan. Kan? Langsung. Kan? Nyari apa coba? HP untuk menyinari. Betul nggak? Dalam situasi itu, kalau orang Jawa bilang kita geragapen. Tahu geragapen? Apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Oh iya, panik. Panik dalam kehidupan kita. Kita mencari sesuatu. Supaya apa? Kita mencari penerangan di situ. Supaya kita dapat melihat situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika kita tidak melakukan hal itu, kita diam saja, maka kita akan menjadi orang yang menikmati situasi kegelapan itu. Dan tentunya tidak ada kenyamanan di dalam kegelapan. Kecuali tidur. Betul nggak? Kalau tidur banyak orang yang suka gelap. Ya. Karena tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita di dunia ini melakukan sesuatu. Bergerak terus. Tetapi dunia yang ada di sekitar kita adalah dunia yang begitu gelap. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan berbuat sesuatu yang baik atau berbuat sesuatu yang jahat. Dan dunia meneror setiap kita untuk terus berbuat sesuatu yang jahat. Ini adalah kegelapan. Dunia merongrong setiap kita untuk berbuat jahat selalu. Betul nggak? Bisnis, dunia mengajarkan hal yang jahat. Tetapi bagaimana upaya kita untuk tetap di jalurnya, jalur Allah. Bagaimana setiap kita tetap hidup di dalam terang Allah. Ini adalah satu kenyataan yang harus kita hadapi. Bahkan yang mengerikan Bapak Ibu Saudara, dunia memberikan sesuatu yang palsu di dalam kehidupan kita. Cahaya yang palsu di dalam kehidupan kita. Sepertinya sesuatu yang baik, cahaya yang baik yang kita dapatkan. Dan kita berpikir bahwa oh ini benar cahaya itu. Oh ini benar terang itu. Palsu padahal. Itu bukan cahaya daripada Tuhan. Itu bukan terang yang dari Tuhan. Tetapi terang yang ada di dunia ini. Yang kadangkala kita berpikir itu sesuatu yang benar, tetapi itu yang adalah sesuatu yang salah. Dan kita ternyata pegang itu. Kita pikir itu membuat kita bisa kita berjalan dengan baik di dalam kehidupan dunia. Tetapi itu hal yang salah. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Simpelnya adalah jimat. Betul nggak? Kita berpikir jimat itu memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita supaya kita bisa berjalan dengan terang di dunia ini. Makanya saya dulu banyak jimatnya. Dompet saya bukan penuh dengan uang, tetapi penuh dengan dengan jimat. Tebel, bahkan pojok-pojoknya itu sampai sobek-sobek. Bukan karena uang, tetapi karena jimat. Karena apa? Saya berpikir bahwa jimat itu memberi terang di dalam kehidupan saya. Jadi ada jimat untuk pewaris, ada jimat untuk kekebalan tubuh, biar kalau tusuk nggak mempan.
ada jimat untuk mencari jodoh, ada jimat untuk, ada yang minta? Enggak kan? Enggak ada yang minta kan? Enggak, jangan, sesat ini. Ada jimat untuk apa? Pengasihan, biar dikasih terus. Itu. Ini kita berpikir bahwa itu terang. Membawa setiap kita ke satu tempat yang bisa memuaskan diri kita. Ini adalah kamuflase. Ini adalah terang palsu yang diberikan kepada setiap kita, diiming-imingkan di dalam kehidupan kita. Inilah kegelapan itu. Sadar atau tidak sadar, kita harus memilih itu. Dan Tuhan sudah memberikan pilihan itu. Makanya di situ dikatakan, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Apakah ada cahaya-cahaya yang palsu dalam hidup kita? Itu menjadi introspeksi bagi diri kita. Karena cahaya-cahaya palsu itu akan menghancurkan diri kita. Membuat setiap kita binasa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bilang kanan kirinya, jangan pakai cahaya palsu. Ya, harus pakai cahayanya Tuhan. Amin. Jadi kelihatannya berbinar-binar, bercahaya, ternyata cahayanya palsu. Ya, saya harapkan kita tidak menggunakan itu. Ya. Yang kedua, poin yang kedua adalah kita memerlukan tuntunan Tuhan karena Kristus adalah terang dunia. Nah, ini yang kita harus pilih. Yesus adalah terang dunia. Dan itu satu yang nyata, itu sesuatu yang pasti di dalam kehidupan kita. Maka di dalam ayat yang ke-12 di situ dengan tegas Allah mengatakan, akulah terang dunia. Ini satu kepastian. Ini sesuatu yang jelas. Ini sesuatu yang nyata. Dan kita semua membutuhkan itu. Supaya apa? Menerangi jalan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Kehidupan yang gelap yang ada di dunia ini. Makanya di situ dia dengan tegas mengatakan, ini loh. Ini loh terang. Terang yang sesungguhnya. Ini loh aku sebagai terang itu. Dan dia nyatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, terutama orang-orang yang ada di Yerusalem. Di tengah situasi yang ada, dia menyatakan bahwa akulah sang terang itu. Dan hal ini tentu dilatar belakangi kenapa dia melakukan hal itu. Dia mengatakan hal itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan bangsa Israel dan kemudian dia melakukan peringatan hari raya yang mereka lakukan. Di situ ada simbol-simbol yang mereka lakukan. Untuk apa? Membuat atau mengingatkan setiap mereka bahwa di dalam perjalanan mereka diberikan terang. Diberikan terang. Dan itu dilakukannya terus-menerus. Sehingga Yesus pada waktu itu, terang itu bukan seperti itu loh. Bukan seperti itu lagi. Ini loh, aku datang sebagai terang. Itu yang dia katakan.
bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Kenapa dikatakan Yesus sebagai terang di dalam kehidupan kita? Tentu ini berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Hal yang utama yang perlu kita miliki dari terang yang daripada Tuhan adalah hikmat-Nya. Betul nggak? Hikmat Tuhan itu sangat penting sekali untuk kita bisa menjalani kegelapan ini. Makanya Salomo ketika diperhadapkan dengan pilihan, dia memilih hidup di dalam hikmat. Dan apa yang terjadi? Hal yang luar biasa tentunya yang dia dapatkan. Walaupun endingnya tidak mengenakan. Tetapi dia mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Dan itu yang kita butuhkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Di tengah kegelapan yang ada, kita membutuhkan terang Tuhan, yaitu hikmat Tuhan, untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Gitu. Dalam hikmat dan pengetahuan yang tidak terbatas yang daripada Tuhan akan membuat kita berjalan dengan benar dan menolong kita membuat keputusan-keputusan yang tepat. Dan Dia adalah terang kita. Dan Dia yang akan memberikan hikmat buat kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan tuntunan Tuhan. Karena Kristus memberi terang itu. Dia adalah terang dan Dia memberikan itu kepada setiap kita. Dan kita harus memutuskan untuk menerima terang itu. Makanya di situ dikatakan Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Pilihan kita hanya satu itu, yaitu hidup di dalam terang itu. Kenapa Yesus mengemukakan hal ini? Kalau kita lihat latar belakang di dalam, tadi saya katakan latar belakang daripada Pondok Daun. Jadi mereka ini menyadari bahwa Tuhan itu menyertai dia dengan cahaya, tadi saya katakan, keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Di dalam Keluaran 13 ayat 21, Bapak Ibu Saudara boleh baca. Di situ Tuhan mengatakan seperti ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka bangsa Israel dapat berjalan siang dan malam. Dan peringatan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu sampai saat ini adalah peringatan Pondok Daun. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menancapkan obor, bukan obor ya. Tentu kita kalau Natalan ketemu ada 7 lilin yang dinyalakan. Betul nggak? Jadi ada 7 lilin yang dinyalakan. Dan berbentuk melengkung seperti ini, ya kan? Nah itu disebut sebagai kaki dian, 7 kaki dian, atau dalam bahasa kerennya adalah menorah. Itu bahasa kerennya, menorah. Nah itu masih dilakukan oleh bangsa Israel, masih dilakukan sampai saat ini, karena mereka tidak mempercayai bahwa terang itu adalah Yesus. Makanya di situ kalau kita baca lebih teliti lagi, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada waktu itu menentang Yesus. Apa sih yang kamu bicarakan? Kurang lebih seperti itu. Dan Yesus sudah menyatakan, ini loh, aku loh terang itu. Aku loh yang menjadi terang di dalam kehidupanmu, gitu. Kurang lebih seperti itu. Tetapi
Orang-orang Farisi pada waktu itu tidak mempercayai hal itu. Ibaratnya dia bilang, omong kosong. Masa kamu menjadi terang? Tetapi itu kenyataan bahwa Yesus adalah sang terang. Dia adalah gembala yang baik, yang menuntun dan menyediakan pemeliharaan bagi setiap kita. Bahkan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Itulah Yesus sebagai Bapa yang menerangi bangsa Israel di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan Yesus itulah sebagai terang yang sesungguhnya. Sesungguhnya setiap kita juga memerlukan terang itu di dalam hari-hari kita. Dan kita perlu sadari kita sudah pegang terang itu. Jangan pernah abaikan terang Allah. Jangan pernah abaikan tuntunan Allah. Karena tanpa itu semua kita akan terus tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Tersesat di dalam jalan-jalan yang akan menyusahkan diri kita sendiri. Dan itu suatu kenyataan. Makanya setiap kita harus hidup dalam terang yang sesungguhnya. Amin. Sebagai penutup, sesungguhnya kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Dan kita wajib mengikuti tuntunannya itu. Dengan apa? Selalu membaca firman. Melakukan ibadah harian. Ikut ke tuntunan. Doa tuntunan supaya kita tetap di dalam koridor terangnya Allah. Ya, kita hidup di dalam dunia itu capek, betul nggak? Penat, menjengkelkan, bahkan menjijikkan kalau saya boleh katakan seperti itu. Itu dunia. Makanya MDC ini sangat luar biasa lah, membawa setiap jemaat dan membuat satu program-program supaya jemaatnya bisa lebih dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, hidup di dalam terangnya Tuhan. Tentu ini adalah pilihan, mau atau tidak. Itu pilihannya hanya seperti itu. Ya saya berharap terang kita nggak polang-poleng, hanya di mata mungkin atau di mulut terang sedikit gitu. Kita ingin semuanya di dalam tubuh kita mengalami terangnya Allah, ya kan? Jadi mata kita taruh di kegelapan, jadi kan poleng-poleng kan? Ya, Tuhan nggak inginkan itu. Mulut kita ditaruh di dalam kegelapan. Membicarakan sesuatu yang jahat terus, ya kan, sesuatu yang dunia terus, ini jadi gelap di sini kan. Jadi akhirnya tubuh kita poleng-poleng, gelap terang. Jangan sampai seperti itu. Dan itu pilihan kita. Di dalam kesadaran tentang pentingnya hidup mengikuti tuntunan Tuhan, Tuhan Yesus, pribadi yang hikmatnya tidak terbatas di dalam kehidupan kita, maka sepanjang bulan ini saya mengajak untuk kita semua dituntun di dalam terangnya Tuhan. Maka sebulan ini kita akan belajar tentang terangnya Tuhan. Karena dengan hanya demikian barulah tahun ini sepanjang kehidupan kita akan mengalami level up, bukan level down. Mari bersama-sama untuk mengalami level up. Kita berdoa.
Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Kita menundukkan hati kita. Kita merenungkan bagaimana kehidupan kita. Apakah setiap kita sudah menentukan pilihan kita secara pribadi? Apakah kita mau hidup di dalam terangnya Tuhan? Atau setiap kita saat ini masih mengambang, tidak mengambil keputusan yang tepat? Tuhan memberikan hak istimewa di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, setiap anak-anaknya memilih pilihan yang tepat. Yaitu memilih hidup di dalam terang itu. Terang yang Dia sudah nyatakan buat setiap kita. Terang yang ajaib, yang akan memberikan cahayanya di tengah segala situasi yang ada di dunia ini. Tentukan pilihan kita. Tentukan pilihan kita. Karena itu adalah satu keputusan penting buat setiap kita. Bagi masa depan kita. Bagaimana kita nantinya akan ditentukan oleh pilihan itu. Terima kasih ya Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Engkau yang memberikan pilihan. Engkau yang menentukan itu semua Tuhan. Memberikan ya Tuhan cahaya-Mu untuk setiap kami. Dan pagi yang indah ini Tuhan, biarkan cahaya itu menerangi setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang berdaulat atas setiap kami. Engkau Allah yang memberikan hikmat di dalam setiap kami. Sehingga apa yang gelap di dalam setiap kami diterangkan oleh firman-Mu. Diterangkan oleh hikmat yang daripadamu. Sehingga kami terus melangkah bersama Engkau di dalam jalur yang daripadamu saja kami hidup ya Tuhan. Terima kasih. Terang itu juga nyata di dalam pengorbanan yang Engkau lakukan di dalam setiap kami Tuhan. Melalui kayu salib Engkau nyatakan itu. Engkau memberikan dirimu sepenuhnya. Mengorbankan sepenuhnya dirimu. Supaya setiap manusia mengalami terang ilahi di dalam hari-harinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas itu semua. Dan kami pada pagi hari ini akan memperingati itu kembali. Bagaimana terang itu nyata di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau Allah yang menyucikan kami. Engkau Allah yang menguduskan kami. Menerangi setiap kami. Layakkan kami Tuhan. Layakkan roti dan anggur ini sebagai darah dan tubuh-Mu. Layakkan setiap pelayan-pelayan yang ada di sini. Di dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30 mengatakan seperti ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, yaitu cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Biarkan setiap kita, hati kita dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kristus yang tercapik-capik buat setiap kita. Tubuh ini menyatakan kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupanmu. Dia memberikan itu dengan pengorbanan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan. Dia nyatakan itu bukan dengan omong kosong, bukan dengan hanya cerita saja, tetapi dia nyatakan itu dengan sebenar-benarnya. Bagaimana dia hancur tubuhnya, tercapik-capik untuk menyelamatkan segala dosa-dosa yang kita buat. Kehinaan-kehinaan di dalam setiap kita. Dia memberikan dirinya begitu luar biasa. Kadang kala kita berpikir, layakkah kita itu menerima hal itu? Layakkah engkau menerima hal itu dengan dosa-dosa yang kau buat? Tetapi dia memberikan dengan kasih-Nya. Dengan kasih yang begitu luar biasa. Pengorbanan itu dilakukan untukmu. Untuk saya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu. Engkau begitu baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Darah ini tercurah bagi kita semua. Darah yang melambangkan kehidupan. Dan kehidupan itu Dia berikan buat setiap kita. Yang seharusnya binasa. Tetapi Dia memberikan itu bagi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu pada Allah kita. Dia yang memberikan anugerahnya bagi kita. Dia yang memberikan keselamatan bagi hidupmu. Sehingga Dia layak untuk dipuji dan ditinggikan. Dia layak untuk diagungkan di dalam hari-harimu. Karena kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan dengan cuma-cuma. Oh, kami bersyukur Tuhan. Biarkan setiap kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati perjamuan kudus pada pagi yang indah ini. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan yang Kau lakukan bagi kami. Dan kami bersyukur atas apa yang Kau nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terus beracara di dalam hari-hari kami. Terus sajar kami, didik kami Tuhan. Berikan hikmat di dalam hari-hari kami. Supaya kami terus hidup di dalam terang-Mu. Dan itu suatu pilihan buat setiap kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami menentukan pilihan kami hanya kepada Engkau. Biarkan Engkau yang menjadi terang bagi kami. Terima kasih. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Puji Tuhan, siap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman GKPBM di Metro minggu ke-1 di bulan Maret. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA milik GKPBM di Metro. Laporan keuangan dari tanggal 23 Februari sampai 1 Maret. Ulang tahun kepada Ibu Dian tanggal 3, Bapak Marlius tanggal 3, Bapak Rudi tanggal 4. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Happy Heart hari Kamis tanggal 6 Maret jam 5 di NBC Metro. Bentar kita mau akhiri ibadah ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Pertumbuhan, kami akan mengalami kedewasaan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang sebagai terang. Kami bersyukur Tuhan bukan sebagai terang aja Tuhan, tapi Engkau memberi terang kehidupan bagi setiap kami. Sehingga kami tidak tinggal lagi dalam kegelapan dunia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah hari-hari kami dipenuhi dengan cinta kami kepada firman-Mu semakin mendalam Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kami percaya Tuhan banyak perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hidup kami semakin hari semakin lebih baik. Semakin meninggikan nama-Mu, semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat benih firman-Mu. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dalam hati kami. Dan biarlah firman ini Tuhan boleh terus Tuhan menuntun kami, memimpin kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa buat ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat kesempatan demi kesempatan dalam kehidupan kami di mana kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh memberi yang terbaik Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, minta hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk boleh mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan. Dan biarlah bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia boleh semakin maju. Indonesia boleh semakin jaya, semakin kokoh dan semakin kuat Tuhan. Beri hikmat-Mu Tuhan bagi Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bila keputusan-keputusan Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan yang akan diputuskan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biar semuanya itu Tuhan boleh mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati kota Metro. Kami percaya Tuhan kami gak kebetulan tinggal di Metro Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah keberadaan kami di kota ini Tuhan. Boleh menjadikan kota ini lebih baik Tuhan. Dengan kami mau berdoa setiap hari buat kota ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mengatakan sesuatu yang baik buat kota ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kota ini penuh dengan damai-Mu. Kota ini Tuhan penuh dengan kesejahteraan daripada-Mu ya Bapa. Jauhkan dari segala macam perkara-perkara yang buruk Tuhan. Jauhkan daripada LGBT Tuhan. Minuman-minuman keras Tuhan. Percabulan, perzinahan Tuhan. Perselingkuhan Tuhan. Jauhkan juga Tuhan dari narkoba Tuhan. Jauhkan daripada judi online Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kota ini jadi kota yang kudus Tuhan, kota yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang mungkin mengalami sakit Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan nyata bagi setiap mereka. Kami berdoa biarlah mereka mengalami Kristus di tengah-tengah kelemahan mereka. Mereka tetap merasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, mujizat-Mu terjadi Tuhan Yesus. Berdoa khusus Tuhan buat Pak Aki Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan pertolongan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Tuhan boleh menjamah dia, memulihkan dia Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika dia berharap kepada Engkau, ketika dia mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat itu boleh terjadi dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau tolong Tuhan, yang cari pekerjaan ada bagi mereka Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami kebuntuan Tuhan. Kami berdoa dan percaya Tuhan. Banyak jalan-jalan terbuka dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Buat berhasil Tuhan apa yang mereka buat Tuhan. Biar mereka senantiasa Tuhan mengagungkan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terus berkat.